Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi anak-anak. Hari ini gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Sebelum Bu Yulis memulai pembelajaran hari ini, kita mulai. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Silahkan ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, saya absen dulu kehadiran kalian. Adia Kalista, Ahmad Rafi, Aisna Humairah. Hari ini Bu Yulis akan memberikan materi tentang pembelajaran tumpukan, stack, dan antrian, yaitu dikenal dengan queue. Mungkin anak-anak pernah mendengar kata tumpukan? Pernah ya mendengar kata tumpukan? Mungkin bisa ada yang mewakili dari kelas ini untuk menjelaskan apa itu tumpukan? Silahkan. Contoh dari tumpukan sendiri itu seperti tumpukan piring, misalnya piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah. Dan jika kita akan mengambil satu persatu dari tumpukan itu, tentu piring yang berada di posisi paling bawah akan menjadi paling terakhir. Oke. Sudah dijelaskan anak-anak ya tentang materi tumpukan. Tumpukan di sini adalah pengertiannya, tumpukan itu memiliki operasi dasar yang dikenal dengan istilah pas dan pop. Pas dan pop. Kalau secara bahasa, pas itu apa? Memasukkan. Kalau pop, jadi tumpukan itu memiliki operasi dasar yang dinamakan, dua operasi dasar yang dinamakan pop dan pas, atau pas dan pop. Ya, pas itu sendiri adalah memasukkan, sedangkan pop mengeluarkan. Jadi terjadi tumpukan itu berarti harus dikeluarkan, ada yang masuk, ada yang keluar. Ini adalah sebuah simulasi yang ada di operasi dasar yang ada di stack. Sedangkan operasi pop digunakan untuk mengeluarkan dan menghapus elemen teratas dari stack. Prinsip struktur data yang dipakai LIFO. Jadi prinsip yang dipakai dalam teori atau konsep antrian itu tumpukan adalah menggunakan operasi apa? Struktur data yang dipakai ada LIFO. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu LIFO? Oke, LIFO itu singkatan dari let's in, let's out, yang artinya let's kan belakangan atau berakhir, tapi keluarnya itu depan-depan. Jadi datang belakang, cuma keluarnya depan pertama. Oh, jadi teori LIFO itu adalah last in, first out. Berarti dia masuk terakhir tapi keluarnya pertama. Ya. Jadi ini ya prinsip struktur data yang dipakai LIFO, last in, first out. Pertama terakhir datang, keluarnya pertama kali. Misalnya dicontohkan dengan tumpukan piring. Misalnya di dapur ya, ibu di rumah ada acara. Jadi tumpukan piring banyak. Jadi yang terakhir datang ya itu akan keluar duluan ya. Jadi memakai teori
last in, first out. Queue itu adalah antrian. Kalau stack adalah tumpukan. Jadi di sini secara bahasa, kalau queue itu antrian, secara bahasa apa arti antrian? Menurut bahasa kalian, antrian itu apa? Yang datang duluan juga yang duluan keluar. Oh, jadi di sini yang datang pertama, first one, first in, first out. Berarti yang pertama kali datang, dia akan keluar pertama kali. Berarti berbeda dengan teori yang atasnya. Kalau tumpukan ini adalah LIFO, last in, first out. Sedangkan yang Q itu menggunakan prinsip dasar FIFO, first one, first out. First in, first out. Ya. Jadi pertama datang, pertama juga keluar. Seperti kita contohkan ke kehidupan sehari-hari itu apa? Tentang apa? Pertama datang, pertama keluar. Apa kira-kira? Antrian di rumah sakit. Kenapa? Antrian di rumah sakit. Oh, antrian di rumah sakit bisa. Antrian misalnya di perpustakaan. Ya, juga ada antrian di Pujasera, antrian di kantin. Jadi yang pertama kali datang, maka dia yang akan dilayani duluan untuk keluar duluan ya. Pertama kali datang, dia dilayani pertama kali, lalu keluarnya pertama. Jadi sudah jelas anak-anak materi ini? Nah, siapa yang bisa membedakan dua materi ini antara tumpukan, stack, and queue? Siapa yang bisa membedakan? Tadi kalian sudah menjelaskan, sekarang siapa yang bisa membedakan tumpukan dan antrian? Silahkan berdiri. Kalau tumpukan itu kan atau stack itu menggunakan prinsip LIFO, last in, first out. Jadi yang belakangan duluan datang itu yang pertama kali dikeluarkan. Nah, kalau misalnya queue atau antrian itu menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Jadi yang pertama datang itu juga yang pertama keluar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, beri aplaus untuk teman kalian. Oke anak-anak, untuk hari ini materi ini saya lanjutkan ya. Di sini ada simulasi stack. Apa simulasi itu anak-anak? Yang lain mungkin? Simulasi itu apa? Siapa yang bisa simulasi? Simulasi stack ini terdiri dari dua bagian. Ada pass atau disebut pass X atau simpan. Ada pop, keluar. Jadi ada masukan, ada keluaran. Ya, ini prinsipnya stack atau tumpukan. Jadi kalau ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu simulasi? Pengertian simulasi? Oke, saya lanjutkan. Simulasi itu adalah permainan anak-anak ya, seperti permainan. Ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi simulasi itu semacam keluar masuk permainan dalam sebuah bidang ya. Jadi kenapa disebut simulasi? Karena ada keluar, ada masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk. Ya, jadi simulasi namanya ya. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Di sini simulasi stack. Simulasi stack ini bisa dibuatkan tabel seperti ini. Di sini kita akan mempraktekkan simulasi stack ini dengan teori unplug. Artinya teori unplug ini tidak menggunakan komputer, tapi menggunakan media, yaitu mengerjakan tugas seperti yang sudah saya siapkan nanti pekerjaan tugas kelompok kalian. Jadi teori simulasi stack ini akan disampaikan menggunakan teori unplug. Di sini saya jelaskan sebentar ya. Di sini
simulasi stack perintah. Ada perintah, ada isi stack, ada hasil pop. Kenapa di sini isi stack? Karena stack itu adalah memasukkan. Sedangkan hasil pop, kenapa pop itu disebut hasil? Karena pop itu mengeluarkan. Jadi misalnya suatu contoh pas 5, perintahnya pas 5. Maka isi stacknya ada 5. Hasilnya kosong. Lalu di sini pas 3. Maka ada 5,3. Jadi pas yang terakhir itu dimasukkan, ditambahkan di isi stack. Ya, anak-anak ya. Lalu dilanjutkan pop 4. Jadi di sini pas 4, 5,3, 2 dan 4. Lalu pop 4, berarti 4 dikeluarkan. Angka 4 ini dikeluarkan menjadi 3, 5, 3, 2. Ya, paham anak-anak ya? Saya lanjutkan simulasinya. Setelah itu di sini ditambahkan pos 6. Pos 6, maka 5, 3, 2 dan 6 karena 4 sudah dikeluarkan. Lalu di sini terjadi pengeluaran pop 6. Jadi pop 6 dikeluarkan sehingga menjadi 5,3,2. Hasil pop kosong ya. Hasil pop di sini 6. Lalu dilanjutkan pop 2, berarti mengeluarkan angka 2. Angka 2 ini dikeluarkan sehingga popnya menjadi 5,3. Lalu seterusnya pop 3 dikeluarkan sehingga 3 ini dikeluarkan menjadi sisa 5. Maka hasil pop adalah 4, 6, 2 dan 3. Jadi ini hasil pop anak-anak ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang simulasi stack, ada yang belum mengerti, belum paham? Bisa bertanya, oke? Kalau tidak ada, saya lanjutkan anak-anak. Nah, tugas kalian setelah ini membentuk kelompok. Kelompok terdiri dari 4 orang. Tidak usah jauh-jauh, cukup 2 bangku ke belakang. Ya, cukup 2 bangku ke belakang. Nanti kalian bisa mengerjakan aturan mainnya seperti ini, seperti yang Bu Yulis contohkan di slide sebelumnya. Oke, silahkan kalian membentuk kelompok dulu. Silahkan, siapa yang mau maju? Kelompok ini yang mau maju, silahkan. Adakah yang mau tampil di depan? Kelompok 2. Ini ya, kelompoknya Regita. Satunya kelompoknya Cynthia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu dulu satu. Ya, di sini kan ada perintah sama isi stack sama hasil pop. Nah, sesuai dengan prinsipnya, kalau stack itu kan LIFO, let's in, first out. Jadi, yang belakangan masuk itu yang akan keluar dahulu. Misal di sini kami menggunakan push pas 8. Jadi isi stacknya itu 8 karena itu pas itu memasukkan atau disimpan. Nah, sedangkan pas 5. Jadi isi stacknya itu 8,5. Terus lagi pas 4. Jadi isi stacknya itu 8,5,4. Perintahnya pas 3, yaitu jadi isi stacknya 8,5,4,3. Nah, di sini juga kami menggunakan perintah pop, yaitu yang artinya mengeluarkan. Jadi yang belakangan data masuk itu akan dikeluarkan pertama kali, karena simulasi stack itu menggunakan prinsip LIFO, let's in first out.
Jadi kita mengeluarkan, jadi isi steknya itu 8,5,4. Hasil popnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Yang pertama, kita membuat tabel yang berisi nomor, perintah, isi stek, dan hasil pop. Nomor 1 kita isi dengan push 1, kita masukkan nomor 1. Terus yang kedua kita push 3, jadi isi steknya 1,3. Yang ketiga kita push 4, jadi isi steknya ada 1,3,4. Yang keempat kita pop. Karena pop artinya mengeluarkan, di sini kita tekan 4. Hasil popnya adalah 4. Nomor 5 kita push 2. Jadi 1,3,2. Nomor 6 kita push lagi dengan 5. Hasilnya jadi 1,3,2,5. Kemudian yang ketujuh kita pop. Karena paling terakhir adalah angka 5, jadi yang kita keluarkan adalah angka 5 dan hasilnya 1,3,2. Hasil popnya sendiri yaitu angka 5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah mau maju menjelaskan tiap kelompok. Perwakilan kelompok tadi itu adalah simulasi stuck, yang kita gunakan adalah teori unplug. Jadi kita melakukan tugas tapi tidak dengan komputer, tapi menggunakan penjelasan secara unplug. Oke anak-anak, dari kesimpulan dari penjelasan tugas dan lain-lain, terakhir dari tugas yang sudah dikerjakan oleh kalian semua masing-masing kelompok, sekarang kita simpulkan materi yang kita pelajari hari ini tentang tugas simulasi stek. Jadi mungkin ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan ini, pembelajaran mulai tadi anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Silakan acungkan tangan yang bisa yang mau menyimpulkan inti dari pembelajaran hari ini. Oke, Kalista, silakan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tumpukan atau stek yang mempunyai prinsip last in first out. Jadi siapa dulu yang datang itu yang belakangan atau terakhiran datang itu yang akan keluar untuk depan pertama. Terus ada antrian atau queue menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Jadi yang pertama datang itu juga yang akan keluar. Kesimpulan pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulannya simulasi stek seperti yang sudah disampaikan oleh Cynthia. Kita akan bertemu ke pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas materi tentang simulasi antrian. Kalau tadi adalah simulasi stek tumpukan, untuk pertemuan berikutnya adalah simulasi antrian atau queue, ya, simulasi queue. Di mana simulasi queue ini terdiri dari dua, yaitu NQX masukannya, ya. NQX itu berupa masukan, sedangkan DQ itu yang dikeluarkan. Oke, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.